Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Syukur alhamdulillah. Oh iya Bu, ini kan rencananya kita akan melakukan observasi. Ya. Nah, tentunya saya juga ingin tahu mungkin kendala-kendala yang pernah Bu Nita hadapi dalam pembelajaran selama ini. Mungkin ada nggak? Nggih, nggih. Kalau ditanya soal kendala itu kan tantangan ya Ustadz. Di mana dengan adanya kendala itu seorang guru bisa berinovasi untuk menghadirkan suatu pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Sesuatu yang lumrah ya, yang biasa terjadi di kegiatan pembelajaran itu ya kendalanya ya sekali lagi dari anak itu sendiri kan ya karena subjek kita kan anak-anak gitu. Jadi fokusnya juga anak-anak, yang mana anak-anak ketika pembelajaran itu beragam. Ada yang semangat, ada yang antusias mencatat ketika guru menjelaskan, ada yang asik bersenda gurau, ada yang sempat ketiduran juga biasanya kalau terlalu asing ya Ustaz. Ya, begitulah kendala yang biasanya terjadi terutama di pembelajaran saya. Seperti itu. Ya. Kalau saya tangkap kendala yang selama ini Bu Nita hadapi itu kayak dari segi anaknya itu Bu ya. Iya, dari minatnya. Apa itu pengaruh juga dengan pergantian jam? Ya. Seperti itu ya, ya. Ya, kebetulan saya kan mengajarnya di kelas 8B itu di jam terakhir. Nah, itu biasanya jam-jam rawan ya. Kalau di jam terakhir itu biasanya ketika pergantian kan butuh waktu ya Ustaz. Biasanya anak-anak masih sempat keluar, entah ada yang sempat ke kantin untuk makan gitu, ada yang ke kamar mandi, dan ketika saya ada di kelas itu pun tidak semuanya yang ada yang mungkin beberapa kali itu kurang anak 5, yaitu ada yang keluar ke kamar mandi, ada yang sempat makan di kantin kayak gitu ya. Kita maklumi, dan di situ tantangan bagi seorang guru untuk menghadirkan sesuatu yang menarik nantinya ketika pembelajaran. Nah, kalau misalnya kita buat rentangan Bu, kondisi ideal antara 0 sampai 10 lah. Kondisi idealnya itu 10. Nah, kegiatan pembelajaran yang mungkin Bu Nita lakukan selama ini itu kisaran skala berapa Ibu ya? Antara 0 sampai 10 itu. Iya. Kalau ditanya soal kisaran ya Ustadz, itu mungkin tidak mungkin kita data realnya itu di angka 6. Kalau ditanya skala 1 sampai 10 ya, itu ada di posisi ke-6. Dan tantangannya seorang guru ya bagaimana bisa menghadirkan 10 itu bisa terpenuhi kan gitu. Tantangannya ada di angka 4 itu tadi yang itu tentunya kan memang keinginan kita semua. Inginnya itu ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran semua siswa itu minatnya tinggi, fokusnya juga tinggi. Nah, dari persentase yang tadi itu yang 60 berarti kan ada potensi anak yang 40% ini itu kayaknya minatnya kan mungkin kurang Bu ya. Mungkin karena efeknya tadi pergantian jam. Nah, apakah Bu Nita ada rencana mungkin langkah-langkah yang akan Bu Nita lakukan untuk mengatasi yang 40% tadi, kiranya nanti bisa semangat dan punya minat tinggi kayak yang lain itu, ada nggak Bu? Dan itu rencananya yang akan saya lakukan untuk tantangan 4 dari angka skala itu membentuk suatu kelompok, di mana di dalam suatu kelompok itu kan anaknya beragam ya Ustaz. Ada yang semangatnya tinggi, ada yang sedang-sedang, bahkan ada yang di bawah. Jadi maksud saya ketika membentuk kelompok ini agar yang kurang itu ya bisa mengikuti temannya yang antusias gitu. Mungkin saya melakukan semacam bentuk kelompok diferensiasi proses. Jadi mengelompokkan anak-anak berdasarkan minatnya. Itu kalau menurut saya bagus itu Bu. Kalau misalnya itu diterapkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, apalagi itu kan biasanya dikaitkan dengan kebutuhan belajar siswa. Ya, harapan saya nanti rencana Bu Nita ini bisa terlaksana sehingga bisa membangkitkan semangat anak-anak tadi tuh yang minatnya sekitar 40% kurang tadi ya.
Karena biasanya anak-anak kalau dikelompokkan sesuai minat itu biasanya gregetnya itu lebih tinggi Ya, kan lebih gitu ya. antusias. Ya mudah-mudahan lah itu yang dilakukan. Ini Bu, karena kita kan mungkin akan melakukan observasi di kelas. Ya. Ini tentunya saya juga ingin tahu tujuan pembelajaran yang hendak Bu Nita mau capai itu kira-kira apa setelah kegiatan pembelajaran sesuai dari anak ini. Ya, tujuan dari pembelajaran tentunya kan ketika ada teori pasti ada praktek. Dan, berarti di sini adalah anak-anak bisa mempraktekkan atau menyajikan hasil dari apa yang mereka pelajari. Misalkan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Di situ kan setiap alinea itu kan ada maknanya. Dan di sini harapan saya ketika anak-anak belajar tentang makna di situ anak-anak bisa mengamalkan dari apa yang dia pelajari di sekolah. Bisa ada praktek di situ menyajikan hasil. Oke, berarti nanti intinya di kelas itu Bu Nita akan melakukan pembelajaran diferensiasi, terutama kaitannya dengan strategi diferensiasi yang prosesnya, sehingga mengelompokkan sesuai dengan minatnya. Tentunya nanti saya juga ingin tahu itu Bu, terkait dengan RPP sama rubrik penilaian ini. Apa kira-kira sudah siap atau? Kalau itu pastinya sebelum action kan harus dipersiapkan dulu. Ya, sudah siap. Alhamdulillah. Jadi kira-kira kapan ini Bu kita lakukan observasi di kelas ini? Kalau menurut Bu Nita, tentunya kan harus disesuaikan dengan jam mengajarnya Bu Nita ini. Kira-kira kapan ya? Yang rawan itu jam terakhir. Di besok hari Rabu itu ada jam saya di jam 7.08. Sekitar jam 7.08. Nanti jam-jam rawan. Iya, rawan. Minatnya gitu ya. Ada yang sudah ngantuk, ada yang ingin segera pulang kan segera pulang. Ya, tentunya nanti saya juga minta izin untuk bisa masuk Bu ya. Paling tidak saya nanti bisa mengamati penerapan dari rencananya Bu Nita yang akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Ya, tentunya dengan harapan mudah-mudahan ini adalah satu strategi yang sudah Bu Nita lakukan dan nantinya bisa berdampak positif untuk membangkitkan minat dari anak-anak, terutama terkait pada jam-jam pelajarannya. Jam rawan. Saya rasa cukup Bu Nita, terima kasih. Kita ketemu nanti di kelas. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.